Halo Sobat Pemilih, kembali lagi dengan saya Margarita, anggota KPU Kota Pangkal Pinang, Divisi Data dan Informasi. Kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai daftar pemilih. Ada 3 hal yang dibahas tentang daftar pemilih ini. Pertama, si pemilih. Kedua, yang dipilih. Ketiga, mekanisme pemutahirannya. Syarat pemilih sesuai dengan pasal 198 hingga 200 pada UU Nomor 7 Tahun 2017 terdapat 5 syarat. Pertama, genap berusia 17 tahun atau lebih pada hari pemungutan suara, sudah atau pernah kawin. Kedua, tidak sedang berada dalam gangguan jiwa berdasarkan surat keterangan dokter. Ketiga, tidak sedang dicabut hak kepilihnya. Keempat, berdomisili di daerah pemilihan yang dibuktikan dengan EKTP. Dan kelima, bukan seorang TNI atau Polri. Ada 3 kategori pemilih dalam pemilu berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2017. Pertama, pemilih DPT. Daftar pemilih yang disusun KPU berdasarkan data pemilu terakhir yang disandingkan dengan data kependudukan Kemendagri. Kedua, pemilih DPTB. Pemilih yang sudah terdaftar di DPT asalnya berdasarkan EKTP, namun ingin pindah memilih di TPS yang berbeda dari lokasi yang sudah terdata di awalnya. Lalu ketiga, pemilih DPK. Warga yang sudah memilih syarat sebagai pemilih namun belum terdaftar sebagai DPT, ini tetap bisa memilih namun hanya pada pukul 12 hingga 13 waktu setempat, dengan catatan surat suara masih tersedia. Nah, makanya, ayo daftarkan diri Anda di DPT agar mendapatkan prioritas surat suara. Lalu, yang dipilih, siapa saja yang dipilih dalam pemilu atau pilkada? Yaitu presiden beserta wakilnya, wali kota dan wakilnya, bupati wakilnya, gubernur dan wakilnya, dan anggota legislatif. Ketentuan ini terdaftar pada UU Nomor 7 Tahun 2017, buku ketiga, bab kedua. Ketiga, mekanisme penyusunannya. Pertama, penyerahan DP4 oleh Kemendagri ke KPU. Lalu, sinkronisasi DP4 dengan DPT pemilihan terakhir. Ketiga, coklit oleh PPS dan PPDP. Selanjutnya, pengumuman DPS dan tanggapan masyarakat. Lalu penyusunan dan penetapan DPT jika tidak ada lagi perbaikan berupa hasil akhir rekapitulasi DPT. Sekedar tambahan, sistem pendaftaran pemilih yang pernah diterapkan di Indonesia ada 3 jenis. Yang pertama, civil registry. Kedua, periodic list. Dan ketiga, continuous list. Civil registry adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data kependudukan, diterapkan pada tahun 2005 hingga 2015. Periodic list adalah daftar pemilih yang disusun secara periodik atau hanya pada setiap pemilihan saja, diterapkan pada tahun 1955 hingga 2004. Dan ketiga, continuous list dilaksanakan oleh penyelenggara di mana data pemilihan tersebut disimpan dan terus diperbarui secara berkelanjutan, diterapkan di Indonesia dari 2017 hingga sekarang. Jika DPP berjalan berdasarkan prinsip komprehensif, akurat, dan mutakhir, bisa saja KPU tidak perlu lagi melakukan coklit. Hanya, memang DPP ini banyak sekali kendala. Selama ada niat, di situ ada jalan. Daftar pemilih adalah elemen yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemilihan. Ketika daftar pemilih baik, maka akan baik pula kualitas hasil pemilu dan penyelenggaraannya. Maka itu KPU gencar mensosialisasikan DPB ini ke masyarakat. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir permasalahan yang datang di kemudian hari karena daftar pemilihan ini. Lantas, sudah masuk belum kalian ke DPT? Kalau belum, ayo daftarkan diri ke KPU setempat. Nah, dari tadi ngomong tentang DPB. Apa sih DPB? Untuk mengetahuinya, ayo kita klik sosialisasi DPB dalam cari judul KPU menjawab. Dan jangan lupa like dan subscribe channel kami agar kami semangat menyampaikan materi tentang kepemiluan lainnya.